Bapak Luluk Sumiarso. Kita semua kenal Anda sebagai pembina kesenian tradisional Indonesia, Nusantara, tapi akhir-akhir ini Anda bahkan berkembang menjadi seorang pemikir Nusantara. Anda bahkan mendirikan lembaga sekaligus juga podcast Diripedia yang mengkhususkan diri dalam menggali dan mengembangkan kearifan leluhur kakek nenek moyang bangsa Nusantara ini. Suatu upaya yang sangat mulia dan sangat luhur. Mari Bapak Luluk Sumiarso, kami mohon berkenan Anda untuk menjelaskan kami semua mengenai apa itu Diripedia dan apa tujuan Pak Luluk secara istimewa, secara khusus mendirikan Diripedia ini. Silakan waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Luluk Sumiarso. Terima kasih Pak Jaya, saya diberi kesempatan untuk bincang-bincang dengan Pak Jaya. Tentu ini merupakan suatu kehormatan bagi saya, ya, khususnya dan juga Akademi Jati Diri secara umumnya. Jadi asal muasalnya gini Pak Jaya. Jadi kita ini tahu banyak hal, ya. Saya yakin Pak Jaya juga tahu banyak hal, tapi setidaknya saya itu ternyata tidak tahu tentang diri kita sendiri. Jadi, lain-lain tahu diri kita sendiri, tidak tahu lah. Setelah kita coba gitu, ya marilah kita mencoba mengetahui dan memahami diri kita sendiri. Nah, jadi kalau Diripedia itu, pedia itu arti harfiahnya adalah pengetahuan lengkap. Nah, diri manusia, karena tentang diri manusia ya namanya Diripedia, kan ada namanya Wikipedia, Tokopedia, pedia-pedia yang lain yang maknanya yaitu pengetahuan lengkap. Tidak sekedar pengetahuan lengkap, tapi ini tentang diri manusia dan juga kehidupannya, sistem kehidupannya yang berbasis ilmu ketimuran. Ya, kami memang tidak sengaja yang berbasis ilmu yang lain, tapi ilmu ketimuran itu adalah ilmu peninggalan leluhur kita, ya, bisa Nusantara, bisa dari Cina, dari India, tapi yang sifatnya ketimuran. Nah, dengan mengetahui unsur-unsur diri manusia, yaitu ada 3, ya, yaitu raga kita, jiwa kita, dan sukma. Ada beberapa pihak, terutama dari neuroscience itu memang yang bisa dilihat hanya 2, yaitu raga dan jiwa. Tapi ada pendapat lain, yaitu ada namanya roh, ya. Kalau saya boleh mengibaratkan, ya, diri manusia itu ibarat komputer, ya. Jadi hardware-nya itu raga kita, software-nya itu jiwa kita. Nah, secanggih-canggih komputer, kalau tidak ada daya listriknya yang masuk, ya berarti nggak bekerja. Demikian juga raga dan jiwa kita itu kalau tidak ada roh yang masuk, berarti dia tidak berfungsi. Kira-kira seperti itu Pak Jaya. Jadi untuk itulah, nah masalahnya begini, kalau kita bicara tentang diri manusia itu sering dikaitkan dengan ilmu kepercayaan, ilmu kebatinan, segala macam lah. Persepsi publik terhadap ilmu-ilmu itu tuh sayangnya belum baik, gitu persepsinya publik loh, ya. Dari hasil penelitian yang dilakukan seorang ahli dan dipublish oleh Dijen Kebudayaan, ternyata persepsi publik tentang ilmu-ilmu itu lebih banyak negatifnya. Banyak yang mengira itu sebagai perdukunan, kejawen, dan segala macam, yang menganggap ilmu pengetahuan tentang diri manusia ini secara baik, yaitu sebagai budaya, itu hanya kira-kira 22%. Lainnya itu kurang baik lah. Mestinya tugas kita
untuk memperbaiki persepsi itu, dan juga kita bertanya mengapa kok persepsinya kurang baik. Akhirnya teman-teman yang ingin mempelajari itu mempelajarinya sembunyi-sembunyi, tidak secara terbuka lah. Kami coba mencarikan nama lain, yaitu tadi Diripedia. Dengan nama Diripedia kita tidak akan mudah-mudahan tidak ada konotasi negatif, dan kami ini bukan ahli, kami ini pembelajar ya, mencoba belajar bersama. Makanya kami atau kita yang mempelajari Diripedia kita sebut sebagai Diripedian. Saya kira itu sebagai pengantar, Pak Jaya. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Sangat mengesankan bagaimana Anda begitu cinta kepada bangsa Indonesia ini sehingga Anda memperkasai pendirian Diripedia ini. Nah, memang apa yang Anda rasakan itu kami juga rasakan. Bangsa kita ini karena ya mungkin terlalu lama waktu itu dijajah oleh penjajah dari Eropa yang membawa pemikiran-pemikiran Barat ke dunia kita, termasuk juga agama Barat juga dibawa ke tempat kita, sehingga dari pihak penjajah untuk lebih mudah menguasai kita, lebih mudah untuk mengeksploitir kita, itu memang mereka sengaja memberikan semacam keyakinan bahwa apa yang datang dari Barat dan dari luar itu adalah yang terbaik. Sementara yang kita sudah miliki jauh sebelum bangsa-bangsa penjajah ini datang, itu justru dianggap seperti tadi Bapak menyatakan sesuatu yang bersifat negatif, ya, kemudian tahayul atau klenik atau semua istilah-istilah yang buruk ditumpangkan, ditumplekan kepada kearifan leluhur kita yang sebenarnya jauh sebelum bangsa Barat ini datang sudah ada Kutai, sudah ada Tarumanegara, sudah ada Pajajaran, sudah ada Sriwijaya, sudah ada Singosari, sudah ada Majapahit yang sudah justru lebih dahulu menyebarkan pengaruh kebudayaan peradaban Nusantara ini bahkan sampai ke Asia Tenggara, sampai ke negara-negara tetangga kita. Ya, itu kita kejayaan bangsa-bangsa Nusantaranya berkibar. Dan seperti Bapak ketahui, teman-teman kita di Madagaskar pun mengakui bahwa peradaban yang datang ke mereka itu pertama bukannya bangsa Portugis, bukan bangsa Spanyol, bukan bangsa Belanda, Inggris, tetapi bangsa Bugis. Jadi saya bangga sekali Pak Lulu atas karsa dan karya Anda untuk menggugah kembali semangat kebanggaan nasional kita yang sudah lama runtuh karena diruntuhkan oleh kaum penjajah. Nah, saya banyak belajar dari Pak Lulu ya mengenai bagaimana kita bangga terhadap kebudayaan bangsa kita sendiri. Sebagai contoh, Pak Lulu punya satu padepokan kebudayaan yang dahsyat sekali. Kalau siapa belum berkunjung, silakan. Itu kalau Taman Indonesia Indah itu merupakan hal kepersatuan dari Indonesia ini. Nah, Taman Indonesia Indahnya Pak Lulu ini keren sekali. Di situ merupakan inkubasi, merupakan laboratorium untuk mengembangkan, melestarikan pertama, kemudian mengembangkan kebudayaan Nusantara, khususnya wayang orang dan ketoprak. Ya, itu luar biasa sekali.
ketoprak itu masih lebih perlu diperhatikan, dan Pak Lulu sudah dari dulu itu berjuang untuk memperjuangkan ini semua. Nah, kalau kita bisa tahu, boleh tahu Pak, bagaimana Anda sampai demikian mengorbankan waktu, energi, dan biaya Anda untuk mendirikan padepokan. Kalau saya bilang itu padepokan ya, karena saya menghargai itu sebagai karya bangsa Indonesia asli. Itu itu tolong Anda kisahkan. Saya kira dari sana kita bisa banyak juga belajar tentang Diripedia ini. Silakan. Terima kasih Pak Jaya. Jadi Pak Jaya terlalu berlebihan. Ini kami yang upaya yang kami lakukan itu adalah ya sekedar untuk melestarikan dan mencintai, dan juga tentunya tanda petik mengkaderisasi tenaga-tenaga yang anak-anak muda ini supaya kelak melanjutkan kegiatan ini. Ya, jadi memang kami tidak terlalu banyak promosi, tidak terlalu banyak bicara, Pak Jaya. Kami kerja nyata saja, dan alhamdulillah ya. Tadi pagelaran disampaikan oleh Pak Jaya tadi, pagelaran itu tidak hanya ketoprak dan wayang orang saja, tapi juga ludruk, juga ada seni Sunda, kesenian. Kalau tariannya itu malah seluruh Nusantara, Pak. Jadi terakhir yang kami pernah ciptakan itu, teman-teman, itu mengikuti festival yang diselenggarakan oleh sekolahnya Pak Jaya. Waktu itu kami membuat namanya tari Puspo Nuswantoro atau bunga-bunga Nusantara. Artinya tarian ini mencerminkan keseluruhan Nusantara, kami rangkum berupa budaya. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat kita, dan tidak perlu merasa atau mengira bahwa budaya itu hanya Jawa saja. Itu bisa kita nusantarakan. Nah, ini yang kami lakukan, dan pagelaran tadi Pak Jaya sampai saat ini sudah 110 kali ya, dan rekamannya kami siarkan setiap minggu malam untuk menghibur masyarakat, dan dari mereka kami dapat feedback bahwa mereka senang dengan mendapatkan hiburan segar, seni tradisi ya. Kalau seni yang lain yang memang sudah ada ahlinya, kami mengkhususkan diri pada seni tradisi Nusantara, Pak Jaya. Loh, itu bukan saja Pak, itu ya seni Nusantara itu justru segala-galanya Pak. Kalau kita mau bilang ya drama Korea itu saja, ya, atau musik rock itu saja, ya. Tapi seperti Bapak tadi membuat tari bedayan yang demikian merangkum semua itu benar-benar Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Ya, Bapak itu Bapak itu melakukan bukan hanya dia BPIP itu kan membina ya, tetapi Bapak mewujudkan itu semua dalam bentuk nyata, tanpa slogan, ya, tanpa slogan atau apalagi kepentingan politik kekuasaan, sama sekali tidak ada, kecuali kepentingan kebanggaan bangsa Indonesia ini, Pak. Karena ya seperti Pak Lulu yakin, di dunia nggak ada Pak bangsa yang punya demikian kebinekaan, keanekaragaman, diversity. Kebudayaan nggak ada Pak. Ya, apa yang ada di Amerika ada di Indonesia. Apa yang ada di Cina ada di Indonesia. Apa yang ada di India ada di Indonesia. Apa yang ada di Persia ada di Indonesia. Tetapi apa yang ada di Indonesia belum tentu ada di Amerika. Belum tentu ada di India. Belum ada di India. Keren Pak, bangsa ini. Kalau saya ngomong itu berapi-api Pak, nggak selesai-selesai nantinya di situ. Dan saya di situ melihat bagaimana pengabdian Bapak didukung. Tentu kan semua lelaki hebat, selalu ada perempuan yang hebat juga. Ibu Lulu itu pengabdian beliau dahsyat Pak. Nah, riwayat yang gimana Bapak kok bisa punya ya maaf tanah yang demikian strategis sebetulnya ya, itu dulu mulainya bagaimana Bapak? Ini Pak Jaya, jadi
jujur tanah itu kami beli secara mencicil tahun 1976 ya. Wow. Jadi masih daerah Bintaro Jaya belum ada, jalan tol belum ada ya. Saya nggak tahu, sering aja Pak beli tanah itu mencicil lagi, jadi sedikit Ya demi kenapa? sedikit. Kenapa Bapak kok cari tanah di situ sampai dicicil? Karena Kenapa? kemampuannya pada waktu itu memang terbatas Pak. Kemampuannya terbatas. Loh, lah ya, mencicil. tapi kenapa Anda memilih tanah itu? Ya kebetulan saya nggak tahu ya, seperti kayak diarahkan Ya di itu dia. situ aja. Nggak Ini tahu ya. pokoknya Wahyu, dapat di situ wahyu. dan tidak pernah mengira bahwa daerah itu berkembang. Nah, jadi memagar pun tidak punya kemampuan. Akhirnya kami sewakan tanah itu ya Pak ya. Kami sewakan. Uang sewanya itu kami pakai untuk mulai memagar serta berwisata tahun 2 tahun. Akhirnya setelah keliling kami kebetulan waktu itu sudah mulai jabatan di kantor ya, dinas ke luar kota. Kebetulan pas ke mana itu ke Manado, kami membeli yang namanya rumah itu dari Tom Hon Pak ya. Rumah kayu, ya, 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 Ya. ya, ya, ya. Bagus. Jadi kami beli rumah itu, jadi pertama kali justru malah rumah dari Tom Hon yang kami sebut Galeri Minahasa. Nah setelah tahu rumah itu di tanah kok ada yang kosong di depan, makanya kami buatkan joglo di depannya. Nah terus sejalan dengan itu kami mendapat tugas Pak ke luar negeri ya, ke India ya. Kebetulan istri saya ikut dan di sana diajak melihat Taj Mahal Pak ya. Konon Taj Mahal itu adalah tanda cinta dari Raja Shah Jahan kepada istrinya yang tercinta yaitu Mumtaz Mahal. Makanya dibuatkan monumen yang namanya Taj Mahal di sana. Nah, ketika kami pulang, saya akan menghadiahi apa untuk istri saya yang tercinta ini. Ya kami sambil guyon bilang kami buat Taj murah Pak. Ya. Nah, bagus. Ini bertahap kami buat, kami lengkapi supaya mencerminkan Nusantara. Awalnya berupa sanggar, tapi ketika kegiatan sudah mulai banyak, kebetulan diundang ke luar negeri juga untuk menyajikan tarian Nusantara. Pernah diundang itu ke Sachsen di Belanda, ke Valencia di Spanyol, tahun 2009 itu ke Yunani, ke Athena dan Lefkada nama kotanya. 2010 itu diundang ke Santiago, Chile ya. 2011-12 oleh Bu Dubes Wika Diwoso diundang kami ke Madrid dan Barcelona. 13 dan 4 ke tahun 13 dan ke 2014. Waktu itu saya ingat sekali, jadi Pak Jaya memberitahu kami ini di Pak Dubes Vatikan pengen menampilkan sesuatu budaya yang mencerminkan bahwa budaya itu dikembangkan oleh berbagai macam agama ya. Pada waktu itu berdasarkan challenge dari Pak Jaya, waktu itu Dubesnya Pak Budi Harman Bahar, kami akhirnya berketapan hati mengunjungi Vatikan dan kami pentas di suatu kota yang namanya Brescia ya, itu dan kota-kota lain di Italia itu sampai 2 tahun berturut-turut Bapak ya. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan ya. Tentu saja. Maaf Pak, waktu ke Vatikan apakah Sri Paus ikut menyaksikan? Tempat? Tidak Pak, ini kan itu terlalu tinggi lah kami. Tapi enggak Pak, tapi saya yakin kalau beliau ada waktu pasti nonton. Ya. Jadi saya kira itu yang memberi dorongan pada kami ya. Ada guyonan dikit Pak, ya ini ada guyonan ya. Ya tentu kami dibantu dengan sponsor dubes-dubes yang kebetulan di budaya itu membantu kami. Nah itu terus berlanjut Pak, jadi pagelarannya berlanjut, sendera tari Ramayana, sendera tari Ciongwanara yang bernuansa Sunda ada. Jadi bukan Jawa sentris tapi Nusantara. Makanya kami sebut sebagai rumah budaya Nusantara. Nah, saya satu Pak Jaya yang agak terharu ketika kira-kira berapa bulan yang lalu ada bule-bule, rombongan bule-bule datang ke tempat kami ingin main gamelan di situ dan mainnya bagus sekali lah.
ini kalau kami nggak melakukan kaderisasi dan suatu apa istilahnya mengajak teman-temannya lain untuk melestarikan ini, bisa-bisa nanti suatu saat kami belajar gamelan bisa ke bule, bukan ke bule tapi bule ya. Jadi, nah ini yang makanya kami dorong untuk kaderisasi. Nah, satu guyonannya Pak, saya nih ya, kami alhamdulillah bisa kaderisasi di penari-penari yang dulu ikut-ikut muhibah ke luar negeri itu sekarang sudah menjadi pelatih dan saat ini muridnya kira-kira sekitar 100-120-an Pak ya, dari berbagai usia mulai dari 3 tahun sampai dewasa dan bahkan ibu-ibunya yang semula hanya ngantar ya, itu jadi ikut latihan. Jadi mereka secara tidak langsung ikut mengembangkan juga, pengerawit juga banyak kaderisasi anak-anak muda. Kami labeli milenial, Pak Jaya saya kira pernah nonton di sanggar kami pada waktu kami pagelaran milenial. Nah, satu hal yang kami belum berhasil Pak Jaya, satu hal ya, guyonannya itu belum berhasil mengkaderisasi sponsor. Ya, ya Bapak. Jadi Mas Untung ada teman-teman lama yang peduli, yang mereka sangat mendukung ya. Ya, saya kira meyakinkan sponsor itu tidak mudah ya. Dan kita sudah tahu ya, lagian itu apa ya. Kalau kita begitu cerita kayak gini, jawaban pertamanya waduh ya. Udah, jangan diteruskan, pasti akan ditolak. Ya. Jadi ini kami punya kiat-kiat untuk menghadapi sponsor dan beruntung masih banyak juga teman-teman yang bersedia untuk membantu kami karena ya rata-rata bantuan dari sponsor itu kami pakai untuk membiayai seniman-seniman, Pak. Jadi dari pengurus sendiri malah biaya sendiri untuk pergi ke luar negeri ya. Jadi ini apa mereka bersemangat karena bisa mempromosikan budaya Indonesia ini di luar negeri. Bukan main, ya. Jadi saya mengerti benar Pak perjuangan Bapak atau lebih tepat pengorbanan Bapak dalam hal kebudayaan ini. Ya, tadi Bapak secara guyon bilang bahwa Anda pusing mencari sponsor. Lah wong kebanyakan kan Bapak sponsor diri sendiri. Nah, Diripedia itu kan sponsornya situ. Saya tahu benar uang pribadi Bapak itu Anda korbankan. Lah buktinya ini tanah yang Anda beli semua. Dan menarik loh Pak Panji tadi bilang bangunan pertama bukan bangunan Jawa, tapi bangunan Manado. Ya dari awal Anda sudah orang Jawa, tetapi rumah yang Anda bangun di situ Manado. Ya. Kalau Shah Jahan kalah sama Anda Pak, itu nyata. Bangun itu kan dia tinggal nyuruh. Bapak itu berjuang dari sendiri semua. Itu keren sekali. Nah, sekarang Pak, kenapa Anda kemudian setelah dari dari kesenian kebudayaan ini kemudian Anda mendirikan Akademi Jati Diri tadi? Silakan. Begini Pak Jaya ya. Jadi saya baca ini ada cerita ini astronot Amerika yang mendarat di bulan ya. Yang keempat kalau salah namanya saya lupa Edward siapa begitu ya. Kalau yang pertama kan Neil Armstrong ya. Ini ketika balik dari angkasa luar mau masuk ke atmosfer, saya baca itu dia melihat ke jendela itu ya, jendela apa cabinnya itu ya. Dia melihat alam semesta itu dari jendelanya. Dia katanya tergerak ya, melihat mendalami pasti ada sesuatu di belakang alam semesta yang kelihatan itu ya. Nah, makanya ketika sampai di Amerika dia mendirikan semacam institut itu namanya Institute of Noetic Science, Pak ya. Noetic Science itu saya coba cari kata-katanya itu basisnya adalah berdasarkan pengalaman objektif manusia. Jadi biasanya kalau Barat itu kan selalu data-data objektif, ini pengalaman subjektif ya. Subjektif itu artinya apa yang dilihat, apa yang dirasakan ini disampaikan, tapi memang belum bisa dibuktikan secara sains, makanya namanya noetic science ya. Setelah itu dia mendirikan akademi tadi, dan setelah saya cari itu terjemahan dari noetik itu adalah Neskala. Ternyata apa Neskala itu adalah tentang yaitu ilmu kesejatian di Indonesia itu ya. Jadi
Nanti sungguh malu kalau mereka berkembang, ternyata kita belajar dari mereka, ternyata apa yang mereka kembangkan itu adalah yang dulu sudah diajarkan oleh nenek moyang kita. Nah ini makanya kami mencoba dengan segala keterbatasan kami, Pak, ya, mencoba kami mulai, ya itu tadi, kami mencoba untuk melihat, menjawab ya pertanyaan-pertanyaan diri manusia itu seperti apa sih ya, bagaimana, apakah kalau itu kita anggap sebagai suatu sistem ya, prosesnya antar unsur-unsurnya bagaimana? Yaitu tadi diri, apa itu, terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah raga, jiwa, dan sukma. Nah, kita ingat ya, kalau kita ingat lagu Indonesia Raya, Pak Jaya ya, itu kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kita sudah banyak membangun badan atau raga, tapi jiwa kelihatannya saya nggak tahu ya. Yang membangun jiwa itu kira-kira instansi mana ya? Ya. Nah, udahlah kita nggak usah menunggu ya. Kita coba masing-masing individu aja, kita coba membangun jiwa itu ya dengan mengenali unsur-unsur diri dan bagaimana prosesnya. Jadi kalau kita lihat diri manusia, kalau kita lihat sebagai suatu sistemnya, pasti ada inputnya. Inputnya itu ada yang materi, ada emateri. Yang materi itu berupa misalnya oksigen ya, dan nutrisi, itu yang mengakibatkan diri kita bisa hidup. Tapi ada juga objek-objek yang ditangkap oleh panca indera kita. Ditangkap, ada yang bisa ditangkap, ada yang harus menggunakan alat bantu. Nah, yang bisa ditangkap itu nggak jaminan bahwa semua itu bisa kita tangkap dengan indera kita maupun dengan alat bantu. Ya. Ada hal-hal yang belum bisa ditangkap. Nah, ini bukan berarti bahwa tidak ada itu, tidak bisa ditangkap itu bukan berarti tidak ada, dan tidak ada itu bukan berarti nol. Ya. Nah, kami menyebutnya sebagai kondisi suwung, Mbak ya. Suwung itu bisa kemudian ada, karena suwung itu memang belum terdefinisikan. Nah, inilah yang mungkin secara bertahap nanti seiring dengan perkembangan zaman, dengan ditemukannya ilmu pengetahuan, akan bisa diketahui semuanya, sehingga dari data subjektif bisa menjadi data yang objektif. Nah, inilah kalau kita lihat tadi masukannya 3 tadi, keluarannya yaitu berupa barang, ya kita bisa melihat diri kita kalau mengeluarkan barang itu benda padat, benda cair, dan gas itu keluar dari diri kita. Tapi juga ada yang namanya tindakan, ya. Tindakan dari kita, dan juga ada namanya alam pikiran atau konsep. Nah, semua itu dikendalikan adalah oleh otak manusia. Nah, otak inilah pusat pengendali segala kegiatan yang mengeluarkan 3 hal tadi, ya, pengetahuan dan benda-benda serta apa itu tadi, pikiran tadi. Bukan main, Pak. Bapak seorang filosof. Ya, jadi Bapak sudah memikirkan semua, bukan lagi sekedar berdasar teori atau apa kata orang, tetapi Anda semua itu bangun keyakinan Anda, keimanan pemikiran Anda itu Anda lakukan berdasar apa yang Anda pernah alami. Nah, itu menarik sekali Bapak. Tadi Bapak mengangkat masalah subjektivitas dan objektivitas. Itu sebenarnya sudah diperdebatkan secara sangat sengit oleh Albert Einstein melawan seterunya yaitu Niels Bohr. Ya, bahwa kalau Niels Bohr itu menurut dia itu semua kuantum itu sudah nggak bisa Pak dijelaskan lagi. Ya, tadi perkataan Bapak suwung itu aja, waduh Pak, itu bahasa Inggrisnya apa suwung? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak, itu nggak bisa diterjemahkan. Dan Bapak tadi secara sangat menghayati, bicara Bapak tadi itu kan bukan lagi hafalan, bukan lagi apalah, apa kata orang lain, tapi Anda alami itu semua. Yaitu memang jawabannya itu memang pada kesenian Pak, pada seni tari. Bapak bayangkan aja, ya seni tari itu, tarian itu ada unsur
geometrisnya. Ini kan bentuk semua Pak, ilmu bentuk semua, ya membentuk gini. Ya, dan geometrik dari tarian Jawa itu, ya Bapak tahulah tari Solo, tradisional Solo dengan Jogja aja yang cuma berjarak 100 km itu sudah beda sekali. Sunda tadi Bapak sebut juga, ya anunya situ. Pak dulu itu orang apa? Jawa, Pak. Jawa Jawa mana? Timur. Jawa Timur, Ponorogo. Ludruk. Nah, Reok Ponorogo. Reok. Itu Pak, waduh, keren Pak. Itu Reok itu, ya bagaimana orang bisa menari, ya dengan segala hormat dengan barongsai, tapi menurut saya Reok lebih berat Pak. Saya pernah mencoba. Reok, Pak, ya. Saya pernah mencoba ya. Itu pakai itu apa? Dadak merak. Iya itu. Kuat sekali Pak. Jadi kalau kuat, kita tusuk mulutnya Reok itu pas mata daripada pemain Pak. Nah itu kan cuma ada di Ponorogo Pak. Mau apa? Ya monggo. Ya teman-teman kita di Malaysia mau mengaku ya itu oke lah. Ya itu kebanggaan buat kita. Mereka mengaku itu sebagai kebudayaan mereka. Tapi memang banyak teman-teman kita asal Ponorogo sekarang memang sudah pindah ke sana. Anunya Ponorogo itu waduh keren Pak. Ya belum lagi filosofi yang terkandung di baliknya. Kemudian calon arang. Ya anunya waduh Pak nggak bisa ilegaligo. Ya anunya. Waduh. Nias. Ya Pak Yasona itu. Nggak habis-habis Pak anunya. Nah, Pak saya cuma bisa mengucapkan terima kasih Pak. Bapak lakukan ini, Bapak terus kembangkan ini, Diripedia ini mendukung sebetulnya harapan saya. Kalau kita bicara filsafat, kita kan selalu bilang filsafat Yunani, filsafat Jerman, filsafat India, filsafat China, filsafat Jepang, filsafat bahkan filsafat Mesir, ya, filsafat Norwegia. Ya. Tapi kita nggak pernah bilang filsafat Indonesia. Waktu saya menyatakan bahwa filsafat Indonesia aja ditentang banyak pihak, Pak. Nggak ada filsafat Indonesia. Adanya filsafat di Indonesia. Ya ampun, Pak. Jahat banget. Kalau Jerman boleh punya filsafat, Yunani boleh filsafat, Indonesia kok nggak boleh. Nah itu Pak, makanya pejuang-pejuang atau pengorban seperti Bapak ini sangat kita butuhkan. Jadi perjuangan Bapak tidak mudah karena kita akan melawan peradaban Pak. Peradaban Barat tentu tidak suka melihat kalau kita ini punya peradaban sendiri. Karena kalau itu bahaya, kita akan makin sulit dikuasai, Pak. Mereka kan sudah senang kita tuh gampang dihapusi gitu kan. Ya Bapak ngertilah. Ya, betul, Pak. Ya, saya kira betul itu Pak ya. Ini saya menduga Pak Jaya ya. Jangan-jangan malah ada upaya dekulturisasi Bapak. Iya. Mereka tidak senang melakukan dekulturisasi dan memberikan persepsi negatif terhadap tadi ya ilmu-ilmu kejatian itu, sehingga orang nggak berani melakukan kegiatan, dikira perdukunan, dikira macam-macam lah. Dengan istilah Diripedia itu Pak ya, saya kira mudah-mudahan ini ya kalau bisa menjawab ya, katanya kalau filsafat itu kan bisa menjawab pertanyaan dengan benar, lebih tepat mungkin benar Pak ya. Tapi begini benar, Pak, filsafat itu adalah upaya menjawab pertanyaan. Tetapi kalau jawabannya sudah ada, jawaban itu menjadi pertanyaan baru, Pak. Nggak akan berhenti, Pak. Nggak akan berhenti. Harus benar, Pak. Benar. Bahasa Jawa itu bukan sekedar benar, tapi pas ya, pas banget gitu. Ada suwung aja kan kita ngomong suwung aja kan sudah mumet kan, Pak. Kita suwung itu, ya ampun. Indah loh, suwung itu the sound of silence. Yeah. Tapi the sound of silence juga
nggak sampai ke Suwung. Ya, ya. Sekedar Pak, saya mohon berkenan Bapak, tadi Bapak mengucapkan berulang kali nenek moyang kita. Tolong Bapak lengkapi, terutama kita-kita yang laki-laki ini, kakek nenek Pak sebetulnya. Kakek juga berjasa, bahkan cuma nenek Pak. Iya. Ya, itu. Ya, betul. Saya kira memang kalau kita sampaikan tadi Pak, ya ini kembali lagi pada diri Pak Pedia tadi ya. Kami membasiskan dan mendasarkan kepada ilmu-ilmu leluhur, ya tentunya itu kakek nenek kita yang lama-lama yang mereka telah melakoni itu sebetulnya. Cuman kita aja yang tidak mungkin belum bisa merawat atau mungkin juga tidak menyampaikan secara terang-terangan. Mudah-mudahan dengan Wikipedia itu netral Pak. Iya Pak, nah kebetulan Bapak kan lama di Pertamina kan? Pernah komisaris saja Pak. Iya pernah kan. Nah begini Pak, kalau saya lihat itu Pertamina itu kita bisa banyak belajar. Bagaimana Bapak coba minyak kita kan kaya minyak Pak. Lah kok kita harus mensuplai minyak kita kemudian ke orang lain yang mengolah kemudian dikirim balik kita suruh beli. Ya itu kan dekulturisasi Pak. Ya saya tahu. Saya tidak akan bicara itu Pak. Jadi saya kira ini kita topiknya di Wikipedia, jadi itu sudah ada yang mikir. Jadi kita mungkin sebetulnya nanti dengan memahami diri Wikipedia itu orang akan bertindak bijak Pak. Jadi bijak ya, karena kompeten saja ternyata tidak cukup kalau tidak bijak Pak ya. Kompeten saja tidak cukup kalau tidak bijak, karena kompetensi itu ibarat pisau ya, bisa digunakan untuk keperluan yang positif, bisa juga untuk yang negatif lah. Attitude ya, itu kalau kita punya kepribadian, punya jati diri, saya kira insya Allah kompetensi itu akan digunakan untuk kepentingan yang positif. Dan inilah hakikat daripada mempelajari diri kita sendiri. Tidak usah malu-malu, karena memang kita ini ya betul tadi tahu atau belajar banyak hal, tapi setidaknya saya ngaku aja belum banyak belajar tentang diri sendirilah. Dengan Diripedia itu kita bisa belajar bersama, banyak pada senior-senior di bidangnya, nanti kita rangkum, mudah-mudahan ya ini bisa menjadi semacam, ya saya nggak tahu mungkin kalau disebut filsafat terlalu tinggi, ya paling tidak filsafat Pak, filsafat Pak. Ya Bapak yang ngomong kan saya, bukan Bapak. Yang enggak apa-apa, biarkan saya. Kalau saya bilang apa yang Anda lakukan itu filsafat. Ya, setiap orang berhak Pak untuk menjadi filosof. Ya, memang ada akademi universitas fakultas ilmu filsafat. Nah, itu ilmuwan Pak. Tapi kalau pemikir, ya semua yang bisa berpikir ya itu kan pemikir Pak. Dan pengalaman Bapak nggak main-main loh Pak. Pengalaman di bidang kesenian bukan hanya tadi Bapak sengaja memang tidak mau bicara itu, tapi saya yakin Bapak pengalaman bidang itu luar biasa sekali. Cuma Bapak tahu benar bijak tadi untuk tidak bicara di sini, karena forumnya beda nanti. Nah, tapi Pak, Anda ini saya menangkap esensi, intisari dari perjuangan dan pengorbanan Bapak. Anda menghendaki semua kebudayaan yang kita miliki ini harus dikendalikan dengan satu hal, yaitu akhlak. Ini jelas Diripedia ini adalah yang dijunjung tinggi adalah akhlak. Anda bayangkan Pak, politik tanpa akhlak, kebudayaan tanpa akhlak, hukum tanpa akhlak, keadilan tanpa akhlak, Pancasila tanpa akhlak. Bahkan Bapak tahu dalam sejarah terbukti banyak yang menyalahgunakan agama. Maka agama juga perlu akhlak. Luar biasa Pak. Yang ngomong saya Pak, bukan Anda. Kalau Anda yang ngomong, wah ini Pak Luluk baru menyombongkan diri. Tidak. Yang ngomong adalah seorang yang kebetulan beruntung sudah kenal Pak Luluk.
dari dulu. Saya waktu datang ke Padepokan Anda itu, saya cuma bisa berdecak aja, Pak. Terus terang, saya lebih kagum Padepokan Anda ketimbang Taj Mahal. Saya tahu Taj Mahal dibangun atas pengorbanan rakyat luar biasa, Pak. Untuk bangun itu nggak gampang, Pak. Ya, pasti dibutuhkan pengorbanan. Sementara Syah Jahannya tidak ikut bangun. Tetapi Luluk Sumarsyo lain. Dia sejak itu, tanah itu dipageri. Kemudian Anda bangun bangunan pertama karena Anda ditugaskan di Manado. Anda bawa rumah, saya pun waktu lihat rumah Manado itu, waduh, ngelihatnya itu terkagum-kagum, Pak. Dan itu kebudayaan kita, Pak. Keren sekali itu. Maka kemudian sekarang saya lihat, wah ya, Anda sudah menjadi taman mini tersendiri. Di situ dengan panggung yang Anda punya, kemudian ada pendoponya itu, ya, tapi ya itu ada apa gerbangnya juga kan, Pak? Iya. Saya nggak tahu belakangan mungkin sudah lebih berkembang lagi. Dan makanya saya setuju itu Padepokan Anda itu sangat tepat dijadikan wisata budaya. Destinasi wisata budaya. Sudah, Pak Jaya. Jadi oleh Pemda Tangerang Selatan itu termasuk salah satu dari 9 destinasi wisata ya yang budaya tempat kami, dan alhamdulillah juga ya 2 bulan lalu ditetapkan itu tempat destinasi budaya yang terbaik seprovinsi Banten oleh Gubernur Banten, Bapak. Jadi mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada seniman kami, juga memberikan motivasi bahwa apa yang kami lakukan itu walaupun kami tanpa promosi, tapi ternyata ada orang lain yang menilai, bahkan Pemda Jawa Barat ya, mohon maaf Pemda Banten, karena kami lokasinya di Provinsi Banten, memberikan apresiasi dan itu membuat kami terharu dan menambah semangat kami, Pak Jaya. Selamat Pak. Dan saya yakin saya dalam waktu terbatas ini masih ada hal-hal yang belum saya tanyakan. Tetapi Pak Luluk anggap itu perlu kita ketahui. Silakan, waktu yang masih tersisa 5 menit ini Bapak gunakan untuk apa yang perlu kita ketahui lagi tentang Diripedia ini. Silakan Pak Luluk. Ya, jadi Diripedia itu pada hakikatnya ya adalah ilmu pengetahuan, bukan maksud kami pengetahuan lengkap. Diripedia itu adalah pengetahuan lengkap tentang diri manusia, yaitu raga, jiwa, dan sukma atau spirit ya. Dan kehidupannya, sistem kehidupannya yang berbasis ilmu ketimuran. Jadi bukan berbasis ilmu barat, tapi ilmu ketimuran yang notabene itu adalah merupakan kekayaan leluhur kita dulu. Jadi itu, dan dengan ilmu ini mudah-mudahan kita tidak perlu takut-takut untuk mempelajari tentang diri kita sendiri, karena selama ini mungkin kita terlalu banyak belajar banyak hal, tapi kurang atau bahkan mungkin sangat minim mempelajari tentang diri kita, bahwa sebetulnya diri kita ini adalah mempunyai suatu potensi ya yang luar biasa, dari diri menjadi sumber daya, dan kalau sudah sumber daya manusia itu bisa muncul pemikiran atau konsep yang sangat bermanfaat terhadap umat manusia kalau kita betul-betul bisa mengelolanya. Dan pengendali daripada diri kita itu adalah otak. Jadi memang otak ini harus mendapatkan makanan yang baik, yaitu apa yang dapat dilihat dengan panca indera maupun nanti dengan metode-metode bisa kita lihat. Itulah yang menjadi atau yang melatih otak kita sehingga insya Allah selalu berpikiran yang positif. Jadi intinya tidak perlu malu mempelajari Diripedia, diri kita sendiri, dan kita-kita ini sebetulnya adalah Diripedian. Orang yang harus mempelajari tentang diri kita sendiri ya. Saya belum berani menyampaikan yang lanjut karena
lanjutannya masih banyak. Ini saya yakin nanti kami harus bicara dengan teman-teman yang lain supaya semua ilmu yang menyangkut diri manusia itu nanti kita bisa petakan dan kita bisa ketahui bersama sehingga kita bisa ambil mana-mana yang baik, mana-mana yang kurang baik. Saya kira itu saja Pak Jaya, terima kasih. Terima kasih Pak Lulu Liaso. Dan tadi perlu saya kira Bapak juga ketahui bahwa apa yang Anda lakukan semua itu memang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Pada saat ini kita bangsa ini bukan tadi krisis ilmu pengetahuan, enggak Pak. Banyak orang-orang pandai, orang-orang cendekia, hebat-hebat Pak. Kalah kita. Ya doktor-doktor, profesor-profesor, semua itu keren-keren semua kadernya situ. Tapi belakangan ini yang baru terjadi adalah krisis akhlak. Ya Pak Lulu tahulah apa yang saya maksud dengan akhlak ini. Itu kata akhlak itu juga nggak bisa Pak diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman pun nggak sanggup Pak. Ya akhlak is akhlak. Ya kita bisa merasakan betulnya. Kita tidak harus mengerti apa akhlak itu, tapi kita rasakan. Dan semua peradaban ini butuh akhlak. Kalau mau itu konstruktif. Kalau mau destruktif, jangan pakai akhlak. Ya, pasti jadinya merusak segala-galanya. Itu seperti yang dilakukan Adolf Hitler, atau yang dilakukan Joseph Stalin, dan Mao Zedong, dan lain-lain itu. Nah, itu adalah suatu peradaban tanpa akhlak. Nah, yang dikorbankan, kasihan Pak, manusia. Yang dikorbankan dan jutaan manusia Pak yang jatuh sebagai korban itu. Maka Pak Lulu Liaso, kami ucapkan selamat atas prakarsa Anda mendirikan Diripedia. Atas nama bangsa Indonesia kami ucapkan terima kasih Pak Lulu. Tolong sampaikan salam hormat kami kepada Ibu Lulu, ya. Dan kami nggak punya apa-apa Pak Lulu. Mungkin ini kami cuma punya ucapan terima kasih dari Jayapanda Institute pada Pak Lulu Liaso atas perkenan menjadi narasumber dengan tema Filsafat Diripedia. Tepuk tangan untuk Pak Lulu. Terima kasih Pak Jaya. Terima kasih. Terima kasih kembali.